Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Pipin Novitasari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai masa depan sistem pengendalian manajemen, tren, dan inovasi. Transformasi digital dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, proses bisnis atau BPA, Business Processing Automation. Otomatisasi semakin mengurangi beban kerja administratif dalam pengotomatisasian pengendalian manajemen, khususnya untuk tugas yang bersifat berulang seperti persetujuan anggaran atau pembaruan laporan. Dengan bantuan teknologi seperti robotic process automation atau RPA, sistem mampu menjalankan tugas-tugas manual secara otomatis dan konsisten. Ini membantu perusahaan fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, sistem persetujuan otomatis pada alur kerja berbasis RPA di sektor keuangan yang memvalidasi laporan anggaran tanpa intervensi manual. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML. AI dan ML memungkinkan analisis data secara mendalam dengan menggunakan algoritma canggih untuk menemukan pola tersembunyi dan membuat prediksi. Pembelajaran mesin dalam sistem pengendalian membantu manajer memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil bisnis dan dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini. Contohnya, dalam pengendalian biaya, AI dapat mendeteksi kenaikan biaya yang tidak biasa dalam laporan keuangan dan pengukuran manajemen agar segera melakukan peninjauan. Yang ketiga, penggunaan cloud computing. Komputasi awan memungkinkan penyimpanan data di internet, membuat pengendalian data dapat diakses secara real time di mana saja dan kapan saja. Keuntungan lainnya termasuk biaya yang lebih rendah karena mengurangi kebutuhan infrastruktur, server fisik, serta meningkatkan keamanan data melalui backup otomatis. Contoh, sistem Enterprise Research Planning atau ERP berbasis cloud yang memungkinkan tim untuk mengakses laporan keuangan dari berbagai lokasi dengan cepat. Penggunaan data real-time adalah analitik lanjutan. Yang A, data real-time untuk pengambilan keputusan yang cepat. Sistem pengendalian yang berhubungan dengan data real-time memberi akses pada laporan terkini yang membantu manajer untuk membuat keputusan dengan relevan dan kondisi bisnis saat ini. Data real-time mengurangi keputusan resiko dan berdasarkan data lama dan memungkinkan reaksi cepat terhadap perubahan situasi pasar. Contoh, sistem pemantauan intervensi dan memberi laporan secara real-time mengenai persediaan yang menipis sehingga dapat segera diambil tindakan. Yang kedua, analisis data besar. Big Data Analytics membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan, pola permintaan serta preferensi pasar melalui data yang dihasilkan dari berbagai sumber. Dengan analisis yang mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru, menilai risiko lebih akurat, dan memahami faktor eksternal yang memungkinkan mempengaruhi bisnis. Contoh analisis big data yang digunakan oleh tim pemasaran untuk merancang strategi produk berdasarkan tren pembelian pelanggan. Yang C, dashboard interaktif. Dashboard interaktif menyajikan visualisasi KPI dan laporan dalam format yang mudah dipahami, memudahkan waktu untuk menyatukan kinerja dan melihat area yang perlu ditingkatkan. Dengan adanya dashboard, perusahaan dapat melihat tren data secara cepat tanpa perlu membaca laporan yang panjang. Contoh, dashboard kinerja penjualan yang menunjukkan target dan pencapaian harian, mingguan, hingga bulanan dalam satu tampilan. Masa depan sistem pengendalian manajemen akan semakin berpusat pada pemanfaatan teknologi canggih, pendekatan berbasis data, dan kebermanfaatan. Dengan pengendalian yang adaptif dan berbasis teknologi, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.